Welcome back to my channel. Oke, kali ini kita berada di Cengkareng guys ya, perbatasan Kalideres ya guys ya. Oke, mungkin gua ada di Danau ataupun Cengkareng, gua juga punya tahu guys ya. Tuh, bisa dilihat guys ya, mungkin keramaian ada di sini guys ya. Tuh, oke guys, kita langsung saja guys ya, langsung saja ada di mana guys ya. Oke, gua akan mau menuju ke tempat ya menurut kalian tuh bagus guys ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Mungkin jangan sampai sini dulu dong, nggak mungkin kita sampai di sini, nggak seru dong otomatis ya kan. Maaf ya guys ya, agak kebisingan-bisingan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tempat dimana lumayan jangkauannya lumayan jauh ya guys ya. Ini ada tempat buat biasanya buat lumayan loh. Ini tempat buat biasa ngata-ngatakan juga ada juga pun tempat buat kucing juga pun ada gitu kan. Nah, gua pun sudah berada di sini guys. Tuh, ini gua tuh ada berada di sini ya. Jadi kalian tuh penasaran kan? Gua tuh ada di mana. Jadi gua di sini coy. Mungkin kapan-kapan kita akan ngevlog lagi guys ya, di jalan mana di jalan ini. Jadi ya gua harap sih jangan lupa subscribe ya guys ya, subscribe channel gua dan juga pun follow TikTok gua guys ya. Follow TikTok gua namanya ADR05. Oke. Nah, ini kondisi di tol apa namanya? Oh, Karang Barat 2 ya guys ya, Karang Barat 2. Yang arah mau ke Jakarta bisa, arah ke Bandung juga bisa kayaknya, bisa ya, ke Serpong juga bisa kayaknya. Ini semua serba bisa gitu ya, namanya tol mah pasti semua bisa gitu kan. Jadi begitu guys. Jadi gua ada di sini. Mungkin akan next time gua akan selanjutnya kita akan kemana lagi kita guys ya. Mungkin ya. Jadi gua sambil bercerita-cerita dulu ya kan, masa perjalanan gua hingga sekarang mungkin ya lumayan cukup jauh guys. Jadi kalau gua pikir ya lumayan lah, cukup jauh dan juga pun cukup memuaskan ya, kalau dibilangin cukup memuaskan lah ya, begitu sih jadinya. Nah, kali ini gue akan mau cerita ya, sharing lah ya tentang kehidupan atau enaknya apa ya, tentang kehidupan aja kali ya guys ya. Jadi kita sambil kehidupan tentang game dan sebagainya kita akan terus-terusan. Pokoknya ini tentang kehidupan aja deh, ya kan. Tentang kehidupan enaknya gimana ya, tentang kehidupan aja dah, apa aja dah intinya ya. Jadi kalau tentang kehidupan itu mengenai siklus ya, siklus gimana kondisi kehidupan lu ataupun kehidupan kalian ya, kehidupan kalian posisinya itu di mana gitu kan. Jadi gue mungkin live sambil begini aja guys ya, mungkin sambil ke muka gue aja guys ya. Jadi mungkin begini kali guys ya, namanya kehidupan sih pasti ada lah ya, pasti ada, namanya suka dan duka sih pasti ada gitu kan. Maaf ya guys ya, suara gua agak kecil ya, soalnya ini suaranya di tengah matahari gitu kan. Ini gua ngevlog tuh di tengah matahari coy, serba salah gua jadi kan, saking namanya sudah siang ya sih, terik matahari bolong gitu kan. Udahlah mau gimana lagi gitu. Ya mungkin namanya kehidupan sih pasti ada suka dan duka gitu. Misalnya contoh nih, kalian susah ya. Kalian susah itu pasti bakalan susah nggak sih
orang itu tidak akan berusaha, apalagi namanya kehidupan kita lagi dipandang gitu kan, maupun dipandang sama keluarga, maupun dipandang sama saudara, ataupun dipandang sama teman, pasti sih otomatis sih, ya kan, pasti otomatis ya pasti dilihat gitu kan, apalagi kondisi keuangan kalian gitu kan. Kondisi keuangan kalian kan otomatis kan lagi berkurang nih, misalnya contoh nih, ya kan? Kalau kondisi keuangan kalian lagi berkurang, pasti otomatis kan teman-teman kalian kan tidak ada yang mau ya deketin kita, ataupun mau ngajak kita jalan-jalan kemana gitu kan, pasti sih nggak ada yang mau gitu kan, apalagi namanya kita lagi keadaan darurat ya, misalnya contoh nih, kita keadaan darurat misalnya kita lagi adanya sakit, ya kan, kecelakaan dan sebagainya, kita butuh biaya nih, kita kekurangan biaya, pastilah, ya kan, pasti ada yang dikasih pinjam, tapi nggak segede banget gitu kan, ada juga pun gede, ada pun juga kecil. Tapi kalau misalnya kita pinjam ke temen nih, ataupun ke saudara, ataupun keluarga, ataupun kemana lah, ya kan, pasti otomatis kan kalian kan tidak akan dikasih pinjam lah, pinjamnya paling sedikit lah, peceng 200-300. Sedangkan aja biaya rumah sakit aja itu pun udah mahal banget ya kan, apalagi namanya biaya kematian, apalagi kalau mau beli apa-apa, misalnya contoh peti, kapan ataupun dan sebagainya gitu kan, mahal kan, apalagi namanya sewa-sewa buat nikah ataupun apa, kita nggak punya kekurangan biaya dan juga pun sebagainya gitu kan, pasti kan kekurangan gitu kan, apalagi namanya kita kehidupan pasti ada suka dan duka gitu. Nah begitu sebaliknya ya, kalau gua biasanya kalau namanya kehidupan seperti itu, biasanya sih namanya kehidupan pasti gua akan jalanin sih, jangan akan menyerah. Dan apa ya, banyak orang memandang gua itu sebelah mata gitu kan, sebelah mata, adapun maupun keluarga, maupun saudara lah, ataupun maupun pacar lah, intinya begitu. Ingat nih, namanya kehidupan pasti adanya berubah, ya kan? Yang dulunya kita dihina, kita dicaci maki, kita ditinggalin saat kondisi ekonomi turun gitu kan, pasti akan turun. Pasti kita akan mendapatkan setimpalnya itu pasti kita akan dapat rezeki. Bukannya kita mendapatkan kebalas dendam lah, misalnya contoh begitu kan. Tapi kalau gue saranin ya, mendingan tuh kalian itu bekerja keras, jangan ngandelin orang, ya kan? Tanpa kita sadari, terkadang kita kita pengen dibantu gitu kan, pengen minta tolong gitu kan, tapi terkadang saudara ataupun pacar ataupun teman dan sebagainya, ya namanya keluarga ya, pasti kadang-kadang tuh ada yang membantu, kadang-kadang ada yang enggak. Itu tergantung sih, itu namanya juga kayak kehidupan gitu kan, mau kehidupan dimanapun kalian pasti ngerasain lah gitu kan. Oke, gue akan pindah ya guys ya, karena ini panas banget gitu kan ya. Gue akan pindah ke tempat yang lebih adem. Oke guys, saksikan terus di channel gue guys ya. Tunggu, ini bukannya kita berhenti, tapi bukan lanjut ke part 1 atau part 2, tapi ini gue akan terusin perjalanan gue. Oke, check it out. Nah, kita lanjutin lagi guys ya. Ini ada berada di posisi di pinggir jalan guys. Tapi nama jalannya sih di Green Lake ya guys ya, di Green Lake perbatasan Cipondo guys. Oke. Nah, ini lanjutin lagi, kita sharing guys ya. Jadi namanya ekonomi ataupun apapun pasti ada sih namanya kita turun menurun gitu kan. Namanya ekonomi pasti ada yang dikasih percaya ataupun tidak gitu kan. Namanya temen gitu kan, kadang-kadang kan susah dikasih pinjaman, mau teman kayak mau pacar kayak ataupun keluarga, saudara gitu kan, pasti ada lah ya. Nah kalau gue dalam pengalaman gue ya, gue juga pun merasa jadi kalian itu punya keluarga, punya saudara dan sebagainya, ataupun punya pacar ya. Pasti ada sih salah satu yang tidak menguntungkan gitu kan. Misalnya tidak menguntungkan itu maksudnya gimana? Tidak menguntungkan itu misalnya gini, kita saat kita lagi jatuh, ataupun kita saat lagi adanya krisis ekonomi, pasti sih ada sih gitu kan.
Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang ninggalin kita lagi posisinya kita itu lagi jatuh gitu, lagi jatuhnya benar-benar jatuh lah, miskin banget gitu kan. Jadi saranin gua ya, kalian itu harus benar-benar belajar lagi, dan juga pun harus dilihat lah mana teman yang lebih baik, mana pacar yang lebih baik, dan juga pun itu sebaliknya lah ya. Ada juga pun terkadang begini, gue juga pun sama ngerasain kayak kalian. Gue lagi susah, lagi merintisnya, lagi sedang jatuh-jatuhnya, benar-benar jatuh dari bawah sampai sekarang pun udah hancur lah, benar-benar hancur. Tidak adanya supportnya lagi gitu kan, tidak adanya supportnya lagi saat gue lagi benar-benar jatuh, benar-benar gue lagi butuh dukungan, butuhnya ada curhatan dan sebagainya. Gue sih benar-benar sungguh terlalu lah ya, benar-benar kecewa, ininya benar-benar sakit lah ya, intinya kejam lah jadi manusia di dalam pesan tidak dia kejam. Cuma gara-gara itu doang mungkin ya gue dijauhin ataupun dan sebagainya ya. Gue sih ada cerita, gue punya temen ya. Temannya gue itu dulu waktu lagi sekolah jadi dia itu teman baik gue lah, tapi ya nggak tahu akrab lah. Dulu gue nggak akrab banget di zaman sekolah karena gue nggak terlalu deket banget sama dia, nggak terlalu kenal akrab banget, dan juga pun biasa aja gitu kan. Kalau ketemu di sekolah biasanya gue ya manggil sekedarnya aja gitu kan, tapi gue jarang banget lah misalnya gue itu manggil dia ya kan. Banyak sekali teman-teman seperti itu. Jadi gue lanjutin lagi ceritanya. Jadi gue tuh punya temen tuh seperti itu. Nah pas gue lagi adanya sedang krisis begini, dan juga pun gue lagi adanya butuh kerjaan dan sebagainya gitu. Temen gue ninggalin gue ya kan, saatnya gue lagi benar-benar merintis dari nol, tapi temen gue malah tinggalin gue. Kalau gue pikir begini, gue ngandelin temen gue saat gue lagi jatuh, temen gue ninggalin gue. Oke, nggak apa-apa, menurut gue sih nggak apa-apa ya. Kenapa? Itu buat pelajaran buat gue sih. Gue akan berubah dan juga gue akan berusaha dan semaksimal mungkin untuk merubah diri gue sendiri. Mungkin salah gue terlalu baik kan ya, mungkin teman-teman, dan juga pun terlalu etikanya terlalu baik banget juga lah intinya, sehingga gue ditinggalin gitu. Saatnya gue lagi dulu gue adanya lumayan ya uangnya, budgetnya gitu kan, jadi budgetnya lumayan, tapi teman gue malah ninggalin gue saat gue lagi ada jatuhnya. Tapi kalau gue lagi ada budget tapi temen gue nih tetap teman, tapi giliran gue gak ada uang tapi ninggalin gue. Jadi gue pun punya pengalaman seperti itu jadinya gitu guys ya. Nah ini ada berada di sini gua, mungkin ya kalian tuh tidak tahu, mungkin kalian belum pernah main kah, kali-kali kalian main lah ya. Jadi gua lanjut, dan juga pun bukan hanya temen ya, bukan hanya temen doang. Sekian gue juga pun punya namanya kasih ataupun pacar dan lain sebagainya. Saat gue lagi merintis juga, saatnya gue lagi ada masalah, saatnya gue lagi adanya kencang-kencir gitu kan. Mungkin emang gue ego gue, sifat gue dan sebagainya, mungkin gue emang dari dulu begitu. Gue akan berubah, tapi dengan asalkan gue harus pelan-pelan gitu kan, harus berubah dengan pelan-pelan. Mungkin gue dengan kesalahan gue juga, gue banyak banget dihitung-hitungnya banyak kesalahan fatal sama maupun teman maupun ataupun pacar gitu ya kan. Jadi ya gue sekarang tuh berlindung ya dihitung-hitungnya ya sama keluarga ataupun sama ya saudara ya kan. Kadang saudara juga pun ada suka dan luka gitu kan, ada yang setia ada yang enggak gitu.
melainkan tidak ada gitu kan. Jadi gue saranin gue ya, gue tuh bangkit dengan kata-kata gue sendiri, dengan jiwa gue sendiri, asalkan gue tuh jangan menyerah. Karena kalau gue menyerah, banyaklah persaingan gue tuh di luar sana. Kenapa? Karena persaingan gue itu sangat berat ya kan? Yang udah sekian teman-teman gue ninggalin gue, dan mantan-mantan gue lah dihitung-hitungnya, udah banyak yang ninggalin gue saatnya gue lagi begini kan. Mungkin ya pantasnya gue ditinggalin begitu, emang pantas ya. Tapi suatu saat gue pasti akan berusaha. Intinya gue akan berusaha semaksimal mungkin dengan jiwa gue. Yang penting gue di dunia pun harus bisa semangat, jangan menyerah. Intinya begitu aja. Karena kalau menyerah otomatis kan gue kan tidak akan bisa gitu kan. Jadi kalau gue saranin gue sih ya gue harus semangat. Jadi begitu. Mungkin ini adalah takdir ya, takdir dimana gua saat lagi gua kayak begini pada tinggalin gue semua. Mungkin begitu kali. Mungkin gue pantasnya gua dijauhin gitu. Pantasnya gue dijauhin karena gue lagi saatnya gue lagi menurun. Tapi sekarang giliran gue lagi krisis banget, jatuh banget, tinggalin gue. Saat gue lagi bener-bener senang-senang adanya budget, tapi gua sekarang udah nggak ada gitu. Jadi gua harap ya gua tetap enjoy aja, menikmati suasana hidup baru ya. Gimana tuh hidup baru itu, mungkin hidup itu bakalan harus maju. Jangan ngandelin orang sih, ngandelin orang kita pun bakalan jatuh lagi gitu. Intinya bekerja kerja tuh harus semangat, bekerja itu harus semangat, dan juga pun tidak ada nyerah ya kan. Motivasi gue tuh gitu aja, kerjanya semangat, bekerja keras, jangan putus asa, jangan ngeluh, dan tetap berusaha semaksimal mungkin. Kecuali kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin, kita udah dicobain cobaan yang benar-benar berat buat kita. Ya mungkin itu sih ya kan? Mungkin itunya mungkin kita memang udah takdirnya untuk kita di putus asa, ataupun sudah takdirnya ya, bilangnya begitu. Tapi kita tidak boleh putus asa, intinya gitu. Jadi kalau kita sudah putus asa bakalan dihina lagi, dicaci maki lagi. Dan juga pesan gua ya, kalian namanya kehidupan pasti ada roda dong, roda berputar dong. Ada yang di atas, tengah ada yang tengah di bawah gitu kan. Kita di atas, kita jatuh nih ke tengah. Melainkan ada yang dari atas turun drastis gitu kan, ada sih. Itu mungkin kalian pasti ada mengalami seperti itu gitu kan. Jadi saran gua, kalian itu harus tetap semangat, berusaha semaksimal mungkin, jangan menyerah. Intinya kalau kalian menyerah ya tidak akan bisa. Itu saran gue sih begitu aja. Dan juga pun kita lanjutin lagi guys ya. Mungkin ini masih siang ya, siang sore lah ya gitu. Nah, gue cerita buat ke kalian ya. Kita itu punya teman ataupun punya pacar, apa sih bedanya punya teman sama pacar? Mana lebih enak curhat, teman atau pacar? Menurut kalian di mana? Tulis di kolom komentar kalian. Lebih suka pacar ataupun teman? Pilih dua itu. Jika kalian ada pertanyaan lagi, gua akan pertanyaan kedua lagi. Jika kalian sudah salah satu pilih, kalian lebih suka curhat ke keluarga kalian ataupun kalian pasti milih keluarga, pasti ada yang milih keluarga, adapun ada yang milih itu. Tapi kalau saran gua ya, kalau gue yang pilih lebih suka tuh lebih curhat tuh ke pacar gitu, dibandingkan teman ya. Karena apa? Kalau gua curhat ke teman, kalau temannya itu pengkhianat kan bisa jadi. Tapi gua negatif thinkingnya itu begini ya, negatifnya.
Negatifnya giliran gue sudah terlalu sayang atau apapun ya, namanya pacar mah pasti ninggalin kita lah ya, pasti ninggalin kita saat kita lagi jatuhnya, lagi saatnya kita lagi turun drastis, ataupun kita lagi tidak ada uang dan sebagainya. Pasti banyak sih seorang pacar itu ninggalin kita. Nih pesan gue sih ada sih ya, gue ada kata-kata nih, gue ada kata-kata buat kalian. Cowok kere itu banyak sekali cewek itu tidak mau lah, ya kan, pasti banyak sih. Giliran cewek kaya, dia lebih banyak ke cowok itu mencari yang setara sama dia, ataupun yang sudah kerja nih. Biasanya begini, cewek kalau sudah bekerja tuh biasanya dia mudah gampang ninggalin dengan cepat, karena dia lebih karir. Dibandingkan kalau cewek yang tidak berkarir, dia lebih baik. Itu sih saran gue sih, ada sih beberapa yang gue alami ya, yang gue alami. Kalau gue ada salah ya mungkin dikritik aja ya, dikritik di komentar aja ya. Kalau bagi gue sih begitu. Kalau cowok kerja ya kan, ada juga cowok kerja demi dia dan juga pun demi pacarnya juga, itu biasanya buat rela aja ya, kerja mati-matian. Itu kalau feeling gue ya, yang gue selalu gue alami ya. Tapi kalau cewek kerja karir, kalau cowoknya udah mulutnya tidak baik dan berkeluarga ataupun pacaran, biasanya ditinggalin sih dengan secepatnya gitu sih. Itu sih saran gue. Tapi kalau misalnya gue ada salah, mungkin dikritik ataupun ditulis komentar, tambahin ataupun mau di setelah kalian ya gitu. Jadi ya gue bercerita, mungkin curhat, namanya kehidupan pasti ada ya kan. Namanya kehidupan kan berputar, seperti berputar kayak roda gitu kan. Tidak adanya orang kita itu selalu di atas terus gitu. Kenapa? Kalau kita selalu di atas terus nggak mungkin. Pasti kita ada tengahnya, ada bawahnya. Kalau kita selalu atas nggak mungkin. Kenapa? Pasti suatu saat kalau kita sudah tua ataupun kita sudah apa, kita nggak punya anak contoh ya, pasti kita akan turun. Mungkin akan turun, ya kan? Tapi kalian punya perusahaan, ya kan? Pasti punya perusahaan kan, pasti otomatis kan kalian kan itu kan, ada turunnya, ada naiknya, ada tengahnya kan. Nggak mungkin dong kalau perusahaan kalian itu selalu untung terus, nggak mungkin. Pasti ada ruginya. Ruginya nggak terlalu banyak lah ya, intinya nggak terlalu banyak. Intinya sedang-sedang aja, kecil ataupun sedang gitu kan. Jadi saran gue sih begitu aja, ya kan? Ini adalah tempat yang biasanya gua main ya, biasanya gua main sama doi gue, dan juga pun sekarang sudah sama yang lain mungkin ya. Gua lagi memang hancur-hancurnya, suka hancur dalam pemikiran, ataupun ada kesalahan gua juga pun adanya kesalahan. Mungkin salah gua terlalu banyak ataupun besar ya, mungkin gua ada salah. Mungkin ya pesan gua sih cuma itu aja. Kalau kalian yang punya pacar, punya teman, punya keluarga, yang terutama keluarga dulu deh. Keluarga itu pasti ada yang suka dan duka, ada yang dipercaya dan tidak juga dipercaya. Ada juga pun kadang-kadang suka tersesat, ada pun juga pun pelit ataupun dan sebagainya. Itu kalau dalam keluarga. Tapi kalau teman, tak ada lagi deh. Teman kita lagi jatuh, dia malah ninggalin. Tapi kalau kita lagi kayak jaya, nah itu teman pasti bakalan temenin kita. Mungkin banyak sekali orang kayak gitu ya. Kalau pacar ya jangan ditanya lah. Pacar itu enak, bisa dicurhat. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah sering berdiskusi ataupun apa juga pun pasti bakalan hancur.
Kalau misalnya dia kuat dalam hubungan, ya kan bisa menyelesaikan tanpa adanya break, pasti bisa. Ya kan? Yang gua bilang kan hanya satu, jangan pernah kalau pacaran itu kata-kata putus kalau bisa. Kenapa? Bakal kebiasaan tiap hari kita bakal tiap hari ngomongnya gitu. Dan juga pun kalau sudah nikah, jangan kata-katanya cerai ataupun talak. Ya, jadi pesan gue sih begitu guys. Karena kalau kalian pengen keluarganya harmonis, dibiasakan jangan ngomong kayak gitu. Karena kan mencontohkan ke anaknya sendiri gitu. Anaknya kan kasihan juga kalau misalnya kalian adanya terpisah dalam keluarga ataupun kalian masih pacaran gitu kan. Ya makanya kalau bisa sih buktikan itu dalam pembicaraan kalian gitu. Kalian tuh jangan hanya ngomong doang tapi tidak ada buktinya gitu. Ada orang yang buktinya ada, ya kan, benar-benar bukti, tapi ujung-ujungnya udah selesai gitu kan. Itulah gue paling tidak suka orang seperti itu, tidak ada bukti tapi langsung cus gitu, bilang aja. Dan juga pun banyak sekali orang yang gue alami ya, punya temen ada juga pun pacaran sudah putus. Bentar guys ya, iklan dulu, mungkin bosan kali ya gue ngomong ya kan. Jadi pun harus ada iklan gitu, jadi ada di mana jadi bisa tahu gitu ya. Nah ikannya sudah habis, jadi gini ya, gue punya teman ada nih ya kan? Punya teman siapapun yang merasa teman gue lah ini gitu ya kan. Gue punya teman, dia pacaran sudah hampir 1 tahun, tiba-tiba adanya berdiskusi lah ataupun suaranya itu lagi yang menyenangkan lah gitu. Nah si cowoknya itu ngomongnya pun tidak enak di hati lah mungkin ya kan. Beberapa ada cowok yang ngomong tidak enak di hati, sehingga tuh cewek itu tersinggung ataupun dia nggak mau ladenin lu gitu. Nah ada sih beberapa begitu, temannya juga ada teman. Tapi dia berusaha merujuk berkali-kali ya kan, tapi ceweknya itu tidak mau. Ya udah mau gimana lagi kan, kita sudah rujuk capek-capek, kita sudah berusaha, dan yang maunya ninggalin kita ya begitu, ya udah mau gimana lagi kan. Ada juga pun gue punya teman cewek juga sih ya kan, dulu ya, mau teman kuliah mau teman sekolah ya. Jadi gini, cowoknya itu gampang ngambek, udah gitu setelah ngambek dia pun gimana ya, marah-marah lah, nggak jelas lah, diemin orang lah dan sebagainya gitu kan. Yang gua ketahui kalau cowok sudah seperti itu biasanya dia tuh udah bosan sih. Kenapa? Biasanya dia pun sudah capek juga terhadap lu gitu kan, udah capek ngadapin lu, sifat lu, dan juga pun lu susah diatur, sih begitu. Tapi ada juga pacaran yang overnya berlebihan ya kan. Dia sering diskusi tapi overnya berlebihan ya kan. Nggak ada contohnya lah intinya, nggak perlu gue sebutin, pasti ada contohnya. Dia overnya berlebihan tapi dia sudah berujuk tapi tidak mau, maupun cewek maupun cowok, tapi tidak mau. Nah itu biasanya banyak banget gitu. Dia maunya bilang P ya kan, P terus udah gitu C ya kan, udah gitu ngomongnya talak lah dan sebagainya, maupun kepala rumah tangga ya. Banyak sih gitu kan, cowok udah terlalu over, saking sayangnya dijagain lah, terus mau kemana pun juga pun harus sama dia lah, terus juga pun lu harus bilang lah lu mau pergi kemana-kemana. Itu ada sih yang itu saking sayangnya gitu kan, bukannya dia tekanin lu tapi dia sayang sama lu gitu loh. Bukannya dia tuh kalau misalnya tekanin lu nih, misalnya contoh, kalau dia tekaninnya itu maksudnya gimana ya? Tekanin itu kan artinya
ada yang tidak sayang, ada juga pun sayang. Tapi tahu gue kalau tekanin itu biasanya dia sayang. Soalnya gini, contoh, kamu jangan makan itu, oke, lu jangan makan itu, lu jangan minum itu deh, lu jangan berteman sama dia, lu jangan kumpul-kumpul sama dia deh. Nah itu biasanya dia over gitu loh. Artinya lu dicek gitu loh, lu sama siapa sih perginya gitu kan. Terus lu sama siapa aja kumpulnya, terus lu makan apa. Makan kan harus dijaga juga, karena kan makan itu sembarangan juga pun banyak sekali ya adanya pemicu jadinya penyakit gitu kan. Penyakitnya itu seperti apa? Kayak penyakit kanker, tumor, kencing manis, diabetes, darah tinggi, kena stroke dan sebagainya. Itu kan banyak banget gitu kan namanya penyakit gitu kan. Apalagi namanya kena asma, apalagi dan sebagainya lah, intinya begitu. Itu dia saking sayangnya loh sama lu gitu loh. Itu gue ada sih punya teman seperti itu. Gue tak perlu gue sebutin. Jadi begitu. Sekarang kan dia sudah mantan lah ya. Jadi begitu. Kalau gue tipenya sama kayak teman gue gitu. Kalau sebenarnya kalau udah sayang sama orang itu dia bakalan dijagain. Saking sayangnya, nah jika adanya terjadi diskusi malah ditinggalin, adanya masalah ditinggalin, selalu dicuekin, selalu apa-apa tidak mau didengerin, ya kan. Kita mau curhat serba salah, tidak adanya tanggapan, respon atau apapun, jadi serba salah, ya kan. Kita cuek bukannya artinya kita itu seumur hidup cuek, ya kan. Ada loh, gue pernah dengan kata-kata cuek loh, gue bingung, gue cuek gimana gitu kan. Gue sekian dari punya teman sama pacar juga pun sama gitu kan, mantan gue gitu kan. Gue bingung, gue itu cueknya gimana gitu kan. Sakingnya gue kebingungan, gue berpikir apa sih gue cueknya gimana sih gitu kan. Gue cueknya gimana sih, gue juga bingung gitu. Gue juga bingung kenapa gue bisa cuek gitu loh. Apa sih gimana nya gue salah di cueknya gimana gitu kan. Apa mungkin gue slow respon atau gimana? Padahal gue nggak slow lambat respon gitu, slow. Nggak mungkin gue slow respon gitu, kecuali kalau gue ada kerjaan. Kalau gue tiap hari megang HP, ya kan? Kalau gue megang HP tiap hari, berarti gue nggak ada kerjaan dong. Gue pengangguran dong, tipenya dong, gitu loh. Tapi gue kan selalu bilang, misalnya gue contoh ya, gue bilang. Tapi ada juga pun ada yang ngertiin gue, ada juga pun enggak. Gue keselnya di situ. Kenapa sih gue salah apanya sih sampai segitunya? Dan juga pun adalah orang menilai gue itu sebelah mata. Misalnya gini, dulu gue pernah ngedeketin orang ya jangan kaya lah. Tapi menilai sisinya itu negatifnya itu, lu punya apa sih? Lu bisa ngesimpanin anak tua nggak sih? Banyak loh orang kayak gitu loh. Jadinya pun gue pun bingung gitu loh. Kok gue dinilainya gitu sih? Gue baru pertama kali dekat sama orang kaya seperti itu. Ya mungkin emang pantas lah ya gue selalu dihina, caci maki. Bukan aku caci maki itu ataupun gue dihina itu gue tidak akan mau perbaiki diri gue sendiri, tapi gue akan perbaiki diri gue dengan semangat jiwa gue akan benar-benar berontak dengan baik, dengan cara main halus, dengan bekerja semangat, tidak ada nyerah. Mungkin itu adalah tipe gue. Jadi saran gue ya, kalian itu berhati-hatilah dengan teman, pacar dan pun main ataupun melainkan yang lainnya. Kenapa? Kalau kalian pacar ataupun teman, bakalan pasti adanya ditinggalin. Sejatinya orang juga pun pasti ditinggalin, karena namanya orang pasti kan akan berubah-ubah gitu kan. Ya udah sih, gue saran gue sih gitu aja. Mungkin
nanti di next time gue bakalan cerita apa lagi ya kan. Dan juga pun gue sering cerita namanya kehidupan gue seperti itu. Dan juga pun sampai sekarang pun gue benar-benar hancur, kacau balau ya. Pikiran gue tuh udah benar-benar gimana ya, gue udah hancur lah, pikiran gue udah capek ya kan. Gue lemes banget. Mungkin kalian kan bisa ngeliat ya bibir gue sudah pucat, gue udah lemes ya kan. Orang kan gak ada yang tahu nih gue lagi sedang apa, kena menderita apa, kan gak ada yang tahu. Yang tahu kan cuma gue doang gitu kan, sama ya Tuhan gitu kan, sama-sama kuasa. Oke, gak adanya orang yang bisa mengertiin ataupun care lagi lah sama gue gitu kan. Gue sekarang pun bingung kemana lagi sekarang cari kerja. Dan juga pun tiap hari gue harus bener-bener semangat. Kalau nggak semangat gue bakal direndahin lagi gitu kan. Sedangkan sekarang sudah direndahin, udah banyak sekali gue direndahin gitu kan. Ya mungkin saran gue sih cuma itu aja. Mungkin yang kalian yang merasakan ataupun yang nonton channel gua, mungkin kalian akan merasakan seperti apa yang gua rasakan. Dan juga pun kalau misalnya kalian juga nonton channel gua, pasti ada yang kenanya pasti akan bakalan sedih, teringat kayak dulu lagi. Teman ataupun siapapun ya, saran gua cuma itu aja. Bila kalau gua misalnya ada terjadi apa-apa ya, oh panas banget ya, bentar guys ya, bentar kita ikan dulu. Mungkin ya cuma itu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nonton channel gua, maupun teman maupun pacar dan ataupun ya, kalau gua misalnya ada banyak salah nih di dunia atau apapun ya, gua minta maaf ya kan. Sering ngatain kalian ataupun sering banyaknya caci maki atau menghina kalian. Bukan menghina kalian itu kemampuan kalian ya dalam main game, tapi maksud gue tuh tujuan gue itu untuk mengasah kalian ya, itu doang. Dan juga pun gue sadar ya kan, gue sadar karena sifat gue seperti itu. Gue banyak kesalahan fatal mungkin ya, seenggaknya gue pun dijauhi sama yang lain ya kan. Ya emang gue harus benar-benar gimana ya, gue harus mengikhlaskan kondisi gue seperti ini. Yang dulunya baik sama gue sekarang udah gak ada, maupun teman maupun siapapun. Cuma paling ya saudara-saudara gue, saudara kandung ya, saudara kandung gue palingnya selalu lah yang nanyain gue cuma itu doang sih yang selalu gue curhat, yang selalu tempat curhat gue nggak ada, udah hilang semuanya, udah hilang. Mau gimana pun gue pun sudah tidak akan bisa lagi untuk perbaiki dengan siklus lagi kehidupan yang dulu lagi ya kan. Mungkin temen gue pun juga pun sudah pergi ninggalin gue ya kan, dengan kesalahan gue juga ya kan. Mungkin gue udah banyak kesalahan sama kalian semua, jadi gue pun minta maaf sebesar-besarnya. Bila gue ada salah, tolong maafin, karena namanya gue udah begini kehidupan, jangan ditimpa lagi. Dan juga pun gue pun sudah tidak ada bisa lah ya buat tempat curhatnya lagi ya sih. Cuma itu aja, karena tempat curhat gue sudah tidak ada gitu kan. Sudah tidak adanya, sudah pada pergi semua. Dan saudara gue kandung gue yang biasanya satu rumah udah
bisa biasanya kan saling ngobrol. Semuanya juga pun biasanya gue sering berantem. Gua kayaknya harus kuat ya untuk jalanin hidup ini ya. Maaf ya guys ya. Jadi pesan gue cuma itu aja sih guys ya. Mungkin ya kalian kalau yang merasakan adanya tersinggung dari gua ya, gue minta maaf. Keinginan gua kan banyak salah gitu kan sama kalian ya. Mungkin gua pun harus menjalani hidup gua sendiri gitu kan. Mungkin sampai mana gua akan kuat untuk jalanin hidup gue ya. Jadi mungkin gue sampai sini dulu. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga pun follow TikTok gue RDR05. Jaga kesehatan buat kalian, jaga kondisi kalian dan banyak olahraga buat kalian. Oke guys, karena gue nggak bisa lihat kamera karena mata gue sudah sedih begini. Gue lagi gimana ya, lagi benar-benar kacau lah dibilangnya tuh kan. Gue tuh udah sudah kacau, lagi mumet gitu ya kan, lagi nggak enak hati gitu kan, pikiran gue udah benar-benar mumet gitu kan, lagi mikirin ini mikirin itu gitu. Oke guys, bye bye.